Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Liburannya pada udah puas belum? Sama ibu juga belum puas. Oke, pada liburan kemana kemarin? Wah, jauh sekali ya. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Jogja, ada yang ke Bali. Ingat ya, liburan boleh, nongkrong boleh, tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa kewajiban kalian yaitu untuk terus belajar. Karena sekarang udah kelas 11 semester 2, jadi kalian harus fokus karena sebentar lagi mau kelas 12. Kalian pada ingin lulus kan? Oke, sip. Kalau semua pengen lulus, maka liburan buat selingan, biar nggak boring, belajar itu kewajiban. Oke? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Mas Yuan. Terima kasih Mas Yuan. Silakan untuk teman-teman kembali duduk. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mbak Azza, hadir? Hadir. Mbak Erika, hadir? Hadir. Mbak Nia, hadir? Hadir. Mas Yuan hadir? Hadir. Alhamdulillah semua hadir. Sebelumnya Ibu mau minta tolong untuk menyalakan LCD-nya dan tutup gorden dan tutup pintunya. Terima kasih. Kemarin kita udah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Ya betul, kita udah belajar mengenai Daulah Abbasiyah, Daulah Salawiyah, Daulah Utsmani, dan Daulah Mughal. Setelah ini, Ibu akan memberikan sebuah video untuk mereview kembali mengenai materi di semester kemarin. Silakan ditonton ya. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan, atau House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Dari video tersebut terlihat bahwa begitu besarnya kejayaan Islam, namun sayang di akhir cerita terjadi kemunduran pada setiap daulah-daulah Islam. Kemunduran-kemunduran ini menjadi sebuah poin latar belakang adanya gerakan Tajdid. Ada yang tahu apa itu gerakan Tajdid atau gerakan pembaharuan Islam? Ya, benar. Jadi gerakan pembaharuan Islam itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Jadi, ada yang tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa? Ya, benar. Kita akan membahas mengenai poin-poin latar belakang munculnya gerakan Tajdid atau gerakan pembaharuan Islam. Untuk mempermudah kalian dalam memahami latar belakang
munculnya gerakan pembaharan Islam, Ibu membaginya ke dalam 4 poin, yaitu yang pertama adalah kemunduran daulah-daulah Islam, kemudian yang kedua adalah kemajuan bangsa Barat, yang ketiga adalah dendam bangsa Barat terhadap umat Islam, kemudian yang keempat adalah imperialisme yang dilakukan bangsa Barat kepada dunia Islam. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kemunduran daulah-daulah Islam. Daulah Safawiyah mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan antar keluarga. Jadi mereka bertengkar, mereka berebutan siapa sih yang akan menduduki tahta selanjutnya. Kemudian Daulah Mughal. Daulah Mughal ini mengalami kemunduran salah satunya karena adanya pemberontakan oleh umat Hindu. Umat Hindu ini dulunya merupakan kaum mayoritas, sedangkan umat Islam ini merupakan kaum minoritas. Ada yang bisa menebak dulu pemerintahan ini dilakukan oleh siapa? Umat siapa? Ada yang tahu? Oke, jawabannya salah. Jadi, yang mengendalikan tahta pemerintahan ini bukanlah umat Hindu, melainkan umat Islam. Meskipun mereka minoritas, tapi merekalah yang mengendalikan tahta pemerintahan. Nah, hal ini tidak disukai oleh sebagian besar kaum Hindu, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Kemudian Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah ini mengalami kemunduran karena terjadinya gerakan nasionalisme yang mengancam kekuasaan para sultan. Hal ini terjadi karena mereka menilai bahwa para sultan ini memiliki pribadi yang lemah sehingga tidak mampu untuk memegang pemerintahan. Poin kedua yang akan kita bahas adalah mengenai kemajuan bangsa Eropa. Di video yang sudah kita tonton tadi, udah dijelaskan bagaimana bersinarnya kejayaan Islam pada waktu itu. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan metode berpikir yang dianggap rasional oleh kaum Barat mengakibatkan mereka berbondong-bondong untuk belajar dan menerjemahkan karya-karya milik sarjana Islam. Sehingga hal ini memicu keinginan untuk maju, untuk berkembang. Sebelum lanjut pada poin selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah video yang akan berhubungan dengan poin selanjutnya. Halo Sobat Baku Hantam. Terjadinya perang salib antara Timur alias Islam lawan Barat alias Kristen ini disebabkan oleh banyak faktor seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Semua bermula pada tahun 1070 ketika Yerusalem waktu itu diambil oleh Bani Saljuk dari Turki. Asia Kecil dan seluruh Suriah menjadi milik Bani Saljuk. Antioquia menyerah pada tahun 1084 dan pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh orang Kristen. Hal inilah yang mendorong umat Kristen untuk mendapatkan kembali kebebasannya dengan berusaha merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Nah, pada tahun 1095, Kaisar Alexius Komnenus meminta Paus Urbanus II untuk mengobarkan semangat perang salib kepada umat Kristen di Eropa. Untuk menyatukan kekuatan Kristen, ia menyerukan peperangan dengan tujuan untuk menundukkan gereja-gereja di timur yang dikuasai oleh umat Islam. Paus Urbanus II pun meminta jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat perang salib bahwa mereka akan masuk ke surga walaupun memiliki banyak dosa pada masa lalunya. Video tadi terlihat jelas bahwa yang mendapat kemenangan pada perang salib yaitu dunia Islam.
kurang lebih 2 abad, sejak 1096 sampai 1294 Masehi, dunia Islam mengalami kemenangan berturut-turut sehingga hal ini menimbulkan dendam bagi bangsa Eropa yang mengalami kekalahan. Poin yang selanjutnya adalah imperialisme bangsa Eropa terhadap dunia Islam. Faktor utama dilakukannya imperialisme ini adalah perekonomian dan politik. Bangsa Eropa ini membutuhkan rempah-rempah dan membutuhkan negara yang dapat memasarkan hasil industri mereka. Perekonomian ini harus ditunjang dengan adanya politik yang mendukung, sehingga hal ini menimbulkan keinginan mereka untuk melakukan imperialisme ke negara-negara Muslim seperti benua India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Itu tadi penjelasan mengenai latar belakang munculnya gerakan pembaruan Islam. Sekarang kita akan bermain game. Ada kartu jawaban dan ada kartu soal. Masing-masing akan mendapatkan kartu ini. Jadi teknisnya adalah ketika kartu soal ini dibacakan oleh pemilik kartu, jawaban yang sesuai harus dibacakan oleh pemilik kartu jawaban. Ngerti? Oke, siapa yang dapat kartu soal, angkat tangan. Oke, Mbak Azza, silakan dibacakan. Oke, pertanyaannya adalah, ketika umat Islam mengalami kejayaan, apa yang dilakukan oleh bangsa Barat? Siapa yang kartu jawabannya sesuai dengan soalnya Mbak Azza? Oke, Mas Iwan, apa jawabannya? Menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Islam. Ya, benar. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu bisa simpulkan bahwa latar belakang munculnya gerakan pembaruan Islam itu bisa kita singkat dengan kata DEMI. Jadi demi. D itu adalah dendam, yaitu dendam yang mengingatkan perang salib. Yang kedua adalah Eropa, yaitu kemajuan bangsa Eropa. Dan M yaitu mundur, kemunduran daulah-daulah Islam. Dan I yaitu imperialisme bangsa Barat terhadap dunia Islam. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang telah kita dapat bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.